Kasus kematian anggota Polsek Sekotong, Brigadir Esko Fascarelli, mengguncang publik Lombok Barat. Awalnya disebut bunuh diri, namun penyelidikan mengungkap fakta mencengangkan istri korban, Bribtu Rizka, bukan hanya pelaku utama, tetapi juga dibantu oleh orang tuanya, adiknya, dan bahkan teman dekat Esko sendiri untuk merekayasa kematian itu. Di balik tangisan dan drama duka, tersembunyi skenario kelam yang disusun keluarga polisi sendiri demi menutupi jejak darah. Inilah kisah nyata yang mengguncang institusi dan memecah keheningan Sekotong. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Dara dan keluarga sendiri. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Malam itu, angin laut berhembus pelan dari arah barat, membawa aroma asin khas pantai Sekotong yang sepi. Lampu-lampu rumah nelayan berkelap-kelip di kejauhan, sementara di sebuah rumah sederhana di pinggir jalan dusun Gili Gede, suasana jauh dari tenang. Di dalam rumah itu, suara pertengkaran pasangan suami istri terdengar semakin keras, antara Brigadir Esko Fascarelli, anggota Polsek Sekotong yang dikenal disiplin, dan istrinya Bribtu Rizka Sintiani, polisi wanita muda yang emosinya mudah meledak. Sudah berapa kali aku bilang, aku capek dicurigai terus, suara Esko meninggi, nadanya penuh frustrasi. Rizka berdiri di depan suaminya, wajahnya memerah, mata berkaca-kaca. Kamu pikir aku buta, Esko? Aku lihat sendiri kamu masih chat sama perempuan itu. Katanya cuma rekan kerja, tapi jam 2 pagi masih video call. Esko menghela napas berat. Rizka, dia itu rekan satuan. Kita sedang bahas laporan tugas. Jangan cemburu buta begini, ujarnya, berusaha meredakan suasana. Tapi bukannya tenang, Rizka malah semakin marah. Ia merasa harga dirinya sebagai istri dan sesama anggota kepolisian direndahkan. Pertengkaran itu bukan yang pertama. Sejak beberapa bulan terakhir, hubungan mereka memang retak. Rekan kerja di Polsek bahkan sudah sering mendengar kabar Esko sering tidur di kantor karena tak tahan dengan sikap Rizka yang temperamental. Tapi malam itu, sesuatu berbeda. Nada suara Rizka terdengar seperti orang yang kehilangan kendali. Dari ruang depan, dua sosok tampak mengintip dalam gelap. Nuraini, ibu Rizka, berdiri cemas sambil menggenggam tasbih di tangan. Di sebelahnya, Amaksiun, ayah Rizka, menatap dengan wajah tegang. Mereka sudah sering datang ke rumah itu untuk menenangkan anaknya, tapi kali ini, firasat buruk membuat mereka tak berani masuk. Biarkan dulu, mungkin sebentar lagi reda, bisik Amaksiun lirih. Namun, tak sampai 5 menit, terdengar suara benturan keras dari dalam kamar, diikuti jeritan Rizka yang mengguncang rumah. Astagfirullah, Esko! Bangun, Esko! Nuraini spontan menjerit, mendorong pintu kamar yang setengah terbuka. Pemandangan yang mereka lihat membuat darah seakan berhenti mengalir. Di lantai, Brigadir Esko tergeletak tak bergerak, bagian belakang kepalanya berdarah setelah menghantam sisi lemari kayu. Rizka berjongkok di sampingnya, tubuhnya gemetar hebat, kedua tangannya berlumuran darah. Aku nggak sengaja, Bu, dia mau pergi, aku dorong biar nggak keluar, tapi dia jatuh, katanya terbata, matanya kosong menatap tubuh suaminya sendiri. Nuraini menutup mulutnya, air mata langsung menetes. Ya Allah, Rizka. Sementara itu, Amaksiun hanya berdiri terpaku. Pria paruh baya itu menatap tubuh Esko lama sekali, sebelum akhirnya berkata pelan tapi tegas, dengar baik-baik, Rizka. Kalau kamu ngakuin ini ke polisi, habis hidupmu. Kamu bakal masuk penjara, nama keluarga kita hancur. Kita harus pikirkan cara lain. Rizka terisak keras, tapi tak menjawab. Kepanikan menguasai ruangan. Suara jangkrik di luar rumah terdengar jelas di antara isak tangis dan desah napas cemas. Dani, panggil Amaksiun dengan nada terburu-buru. Dani Rifkan, adik laki-laki Rizka yang masih berusia 20 tahun, datang dari rumah sebelah, wajahnya bingung. Ada apa, ya? Bantu angkat jasadnya dulu, kata sang ayah dengan suara bergetar. Dani kaget, tapi begitu melihat tubuh Esko, ia langsung pucat. Astaga, Kak Rizka, sudah, jangan banyak tanya, potong Nuraini dengan suara pelan tapi tajam. Kita harus pikirkan bagaimana caranya ini bisa terlihat alami. Seolah dia bunuh diri. Amaksiun mengangguk berat. Ia pergi ke gudang di belakang rumah, mengambil seutas tali nilon dan senter. Bawa ke belakang. Kita gantung dia di pohon mangga, katanya dingin. Dani menatap ayahnya tak percaya, tapi ketakutan membuatnya hanya bisa menurut. Malam semakin larut. Angin laut membawa bau amis darah yang menempel di lantai rumah. Rizka terisak di sudut ruangan,
Sementara ayah dan adiknya menyeret tubuh Esko yang kaku menuju belakang rumah. Di bawah cahaya senter redup, Amaksyun memasang simpul tali di cabang pohon, lalu menggantungkan tubuh Esko yang sudah tak bernyawa. Biar kelihatan bunuh diri, gumamnya. Setelah semuanya selesai, Nuraini menyuruh Rizka mengganti bajunya dan mencuci darah di lantai. Mereka bekerja dalam diam, hanya sesekali terdengar isak tertahan dari Rizka. Tak ada yang berbicara tentang dosa, tak ada yang menyinggung hukum. Hanya rasa takut dan panik yang menelan semuanya malam itu. Ketika fajar mulai menyingsing di ufuk timur, rumah itu tampak tenang dari luar. Tapi di balik temboknya, sebuah kebohongan besar baru saja lahir. Rizka berdiri di depan jendela, menatap pohon di mana suaminya tergantung. Air matanya menetes tanpa suara. Ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Namun di kejauhan, seseorang lain sedang memperhatikan rumah itu dari balik pepohonan. Pak Ozi, teman dekat Brigadir Esko yang sejak malam tadi merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia menerima pesan suara dari Esko hanya beberapa jam sebelum kabar kematian itu tersebar. Pesan singkat yang kelak akan menjadi kunci terbongkarnya skenario mengerikan keluarga Bribtu Rizka. Fajar baru saja menyentuh pantai Sekotong ketika kabar itu menyebar, Brigadir Esko ditemukan tewas di belakang rumahnya. Warga yang lewat menatap dengan ngeri, beberapa berbisik tak percaya. Masa iya? Polisi segagah dia bunuh diri, tanya seorang nelayan yang sedang lewat. Tak ada yang berani mendekat, sampai akhirnya anggota Polsek Sekotong datang mengevakuasi jasad rekan mereka sendiri. Di halaman rumah, Bribtu Rizka duduk dengan wajah pucat dan mata bengkak, berpura-pura histeris. Ia menjerit, memeluk tubuh suaminya yang sudah dingin, seolah baru saja menemukan kejadian itu pagi-pagi. Dia nggak sanggup lagi hidup, Pak. Dia stres karena tekanan dinas, ucapnya kepada rekan-rekan polisi yang datang. Beberapa percaya, beberapa lain ragu. Namun di balik tangis itu, Rizka tahu semua sudah disusun rapi oleh keluarganya. Malam sebelumnya, Amaksyun, ayahnya, memimpin rekayasa itu dengan ketenangan yang menyeramkan. Setelah tubuh Esko digantung di pohon mangga belakang rumah, ia memeriksa sekali lagi posisi simpul tali di leher korban, memastikan terlihat alami. Kalau tali di depan leher, orang bakal curiga. Pindahkan sedikit ke samping, katanya kepada Dani Rifkan, adik Rizka, yang tangannya gemetar saat mengikat. Sementara itu, Nuraini, sang ibu, menyiapkan air panas dan sabun. Ia menyuruh Rizka mengganti pakaian korban agar terlihat baru, lalu membersihkan sisa darah di kamar dengan kain pel. Nggak boleh ada bekas, ucapnya pelan tapi tegas. Tak ada lagi air mata malam itu, hanya rasa takut yang menggantikan duka. Pukul 2 dini hari, semuanya selesai. Rumah itu hening seolah tak terjadi apa-apa. Rizka duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong ke arah kamar yang kini bersih tanpa noda darah. Bu, aku takut, suaranya nyaris tak terdengar. Sudah, nak. Ini semua demi masa depanmu, jawab Nuraini sambil memeluknya. Kita bilang saja dia depresi. Semua orang tahu Esko sedang banyak masalah di dinas. Tapi mereka tak tahu, kebohongan sekecil apapun akan meninggalkan jejak. Saat fajar datang, Pak Ozi, teman dekat Esko, datang ke rumah. Ia mendengar kabar kematian dari warga yang panik. Wajahnya pucat, langkahnya berat. Mana Esko, Rizka? Katanya dia, suaranya terhenti ketika melihat jasad sahabatnya terbujur kaku di tikar. Rizka berpura-pura menangis lebih keras, menutupi wajahnya. Dia gantung diri, Po, aku nggak sempat nyelamatin. Pak Ozi hanya diam. Ia menatap Rizka lama sekali. Dalam hatinya, ada sesuatu yang tidak masuk akal. Semalam, pukul 23.45, Esko sempat mengirim pesan suara pendek lewat WhatsApp. Suara Esko terdengar gemetar, Po, kalau aku kenapa-kenapa, tolong jagain keluargaku. Aku takut malam ini bakal ada yang gila. Pesan itu terus berputar di kepala Pak Ozi, membuat dadanya sesak. Siang harinya, polisi resmi menetapkan bahwa kematian Brigadir Esko diduga bunuh diri. Tapi ada hal-hal kecil yang luput dari pandangan mata biasa, bekas gesekan tali yang tak alami, posisi tubuh yang ganjil, serta noda darah yang sempat menetes ke lantai belakang rumah, di bawah batang mangga. Polisi memang mencatat, tapi belum curiga. Namun, Kasat Reskrim Polres Lombok Barat, AKP lalu Eka Arya Mardiwinata, tak mudah percaya. Saat ia datang ke TKP, pandangannya langsung tertuju pada simpul tali. Ini tali baru. Dan lihat, simpulnya bukan simpul yang biasanya dibuat orang kalau gantung diri, katanya kepada tim identifikasi. Ia juga memperhatikan aroma cairan pembersih yang kuat di dalam rumah.
Kenapa baunya kayak baru dipel? Sementara tim bekerja, Rizka berusaha menjaga ekspresinya tetap stabil. Tapi setiap kali lalu Eka menatapnya, tubuhnya menegang. Bu Rizka, tanya sang penyidik dengan nada datar, kapan terakhir kali ibu lihat suami ibu hidup? Rizka menunduk, tangannya gemetar. Semalam, Pak, kami sempat ngobrol sebentar sebelum tidur. Ngobrol apa? Masalah pekerjaan, jawabnya cepat. Lalu Eka mengangguk perlahan, tapi dalam hati, ia mencatat, jawaban terlalu cepat adalah tanda orang berbohong. Sore itu, jenazah Esko dibawa ke RS Bayangkara untuk autopsi. Nuraini menolak keras. Kami nggak mau jasadnya dibedah, biar cepat dikuburkan, katanya dengan nada tinggi. Tapi lalu Eka bersikeras. Ini prosedur, Bu. Kalau memang bunuh diri, autopsi akan membuktikan. Beberapa hari kemudian, hasil autopsi keluar. Penyebab kematian, luka akibat benturan benda tumpul di bagian belakang kepala. Tidak ditemukan tanda-tanda sesak akibat gantung diri. Temuan itu langsung mengguncang penyidikan. AKP lalu Eka memerintahkan timnya memeriksa ulang seluruh bukti di TKP. Mereka menemukan bercak darah di celah lantai ruang tamu yang belum sempat dibersihkan sempurna. DNA cocok dengan darah Esko. Juga ditemukan sidik jari Rizka di bagian belakang lemari tempat kepala korban terbentur. Di tengah proses itu, Pak Ozi datang ke Polres membawa ponselnya. Pak, saya pikir ini penting, katanya sambil menyerahkan rekaman suara terakhir dari Esko. Saat diputar, suara Esko terdengar lirih tapi jelas. Kalau aku nggak bisa keluar dari rumah malam ini, berarti aku nggak akan hidup, Po. Lalu Eka menatap layar ponsel itu lama, matanya tajam. Berarti memang ada sesuatu di rumah itu malam kejadian. Malamnya, tim kembali ke lokasi. Mereka memeriksa halaman belakang dengan metal detektor dan menemukan serpihan kecil logam di tanah. Potongan gelang polisi yang biasa dipakai Esko, patah karena benturan keras. Semua potongan mulai menyatu, membentuk gambaran besar. Kematian Brigadir Esko bukan bunuh diri. Itu pembunuhan yang disamarkan. Dan mereka yang tahu persis bagaimana rekayasa itu disusun, hanyalah keluarga Rizka sendiri. Pagi itu, udara di Polres Lombok Barat terasa lebih berat dari biasanya. Para penyidik tampak serius, tak banyak bicara. Di salah satu ruang pemeriksaan, seorang pria berusia sekitar 30 tahun duduk dengan wajah tegang. Namanya Pak Ozi, seorang warga dusun Sekotong yang dikenal dekat dengan almarhum Brigadir Esko Fascarelli. Namun kini, kedekatan itu justru menyeretnya ke dalam pusaran kasus paling menggemparkan di Lombok Barat. Kasus kematian Brigadir Esko yang awalnya disebut sebagai bunuh diri kini telah terbongkar sebagai rekayasa keji. Polisi menemukan berbagai kejanggalan di lokasi kejadian, mulai dari posisi tali, luka pada tubuh korban, hingga keterangan saksi yang saling bertentangan. Dan dalam semua itu, nama Pak Ozi tiba-tiba mencuat. Ia bukan hanya saksi, tapi juga diduga turut membantu menyusun skenario kematian Esko atas permintaan Bribtu Rizka, istri korban sendiri. Di hadapan penyidik AKP lalu Eka Arya Mardiwinata, Pak Ozi tampak gelisah. Ia terus menunduk, sesekali menarik napas panjang. Saya tidak bermaksud ikut, Pak. Rizka bilang. Esko mau melukai dirinya sendiri. Saya cuma disuruh bantu supaya nggak kelihatan janggal, ucapnya lirih. Namun dari nada suaranya, penyidik bisa membaca ketakutan dan penyesalan yang terlambat datang. Menurut hasil penyelidikan, malam sebelum kejadian, Pak Ozi dipanggil ke rumah pasangan suami istri itu di desa Sekotong Tengah. Saat tiba, suasana rumah sepi, hanya lampu dapur yang menyala redup. Rizka tampak panik, sedangkan Esko sudah dalam kondisi lemah dengan luka di bagian kepala. Disinilah awal tragedi itu dimulai. Rizka meminta bantuan Pak Ozi, bersama ayah dan ibunya, Amak Sayun dan Nuraini, serta adiknya, Dani Rifkan, untuk menyelesaikan masalah itu. Menurut pengakuan Pak Ozi, Rizka mengatakan bahwa Esko terjatuh karena mabuk, dan mereka harus membuatnya terlihat seperti bunuh diri, agar tidak menimbulkan skandal di lingkungan kepolisian. Namun penyidik menemukan bukti lain. Dari hasil autopsi, luka pada tubuh Esko tidak sesuai dengan ciri kematian gantung diri. Ada tanda-tanda benturan keras dan bekas jeratan yang dibuat setelah korban tak lagi bernapas. Artinya, Esko sudah tewas duluan sebelum digantung, ujar AKP lalu Eka saat konferensi pers. Bagi Pak Ozi, malam itu adalah mimpi buruk yang terus menghantui. Ia mengaku sempat ingin menolak, tapi Amak Sayun menatapnya tajam, memberi isyarat agar diam. Kamu bantu saja, biar cepat selesai, kata sang ayah Rizka saat itu. Tekanan itu membuat Pak Ozi tak berani melawan. Ia membantu mengangkat tubuh Esko ke belakang rumah,
tempat yang akhirnya menjadi lokasi ditemukannya jasad sang brigadir. Beberapa jam kemudian, berita mengejutkan pun menyebar, anggota Polsek Sekotong ditemukan tewas tergantung di belakang rumahnya. Seluruh warga gempar. Tidak ada yang menyangka, seorang polisi muda yang dikenal ramah bisa berakhir dengan cara seperti itu. Termasuk Pak Ozi, yang hanya bisa diam dan pura-pura kaget saat dimintai keterangan oleh warga. Namun rasa bersalah tidak bisa bersembunyi selamanya. Seminggu kemudian, Pak Ozi tak bisa tidur. Ia terus dihantui bayangan Esko. Dalam mimpinya, Esko datang mengenakan seragam lengkap, berdiri di depan rumahnya, hanya memandang tanpa bicara. "Saya tahu itu tanda. Saya tahu dia ingin saya bicara jujur," kata Pak Ozi dengan mata berkaca-kaca saat pemeriksaan lanjutan. Dari kesaksian Pak Ozi inilah, penyidik mulai mengurai satu persatu peran dari masing-masing tersangka. Rizka menjadi otak utama, dibantu keluarganya untuk menyembunyikan jejak. Sementara Pak Ozi, yang semula hanya ingin menolong, akhirnya terjebak dalam lingkaran kebohongan yang menjerumuskan. AKP lalu Eka menjelaskan, Pak Ozi memiliki peran penting dalam tahap rekayasa kejadian. Ia membantu mengatur posisi tubuh korban dan memastikan tali tergantung sesuai arahan Rizka. Meski begitu, polisi juga mempertimbangkan bahwa Pak Ozi berada di bawah tekanan psikologis saat peristiwa itu berlangsung. Di luar kantor polisi, kabar ini menyebar cepat. Banyak warga yang tidak percaya bahwa Pak Ozi, yang dikenal sederhana dan sering membantu Esko dalam urusan masyarakat, bisa terlibat dalam hal sekeji itu. Namun bagi penyidik, fakta tetaplah fakta. Semua bukti fisik, komunikasi lewat pesan, dan kesaksian keluarga Rizka menunjukkan bahwa semua pihak memiliki andil dalam menutupi kejahatan tersebut. Sore hari setelah pemeriksaan, Pak Ozi digiring keluar dari ruang penyidik dengan tangan diborgol. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia menatap kamera wartawan yang menunggu di depan, namun tak berkata apa-apa. Hanya satu kalimat yang keluar lirih saat ia melewati pintu sel tahanan. "Saya menyesal, Bang. Saya cuma pengen bantu, tapi malah jadi begini." Disinilah babak baru penyelidikan dimulai. Polisi kini memiliki gambaran jelas tentang rantai konspirasi dalam keluarga Bribtu Rizka, dan bagaimana satu kebohongan berubah menjadi tragedi besar. Namun pertanyaan terbesar belum terjawab, apa sebenarnya motif Bribtu Rizka hingga tega mengakhiri nyawa suaminya sendiri? Dan sejauh mana keluarganya tahu tentang rencana itu sebelum semuanya terlambat? Sebelum malam kelam itu tiba, kehidupan rumah tangga Brigadir Esko Fascarelli dan Bribtu Rizka Sintiani sebenarnya tak seindah yang terlihat dari luar. Di mata rekan sejawat di Polsek Sekotong, mereka adalah pasangan ideal, sama-sama polisi, sama-sama muda dan berprestasi. Tapi di balik senyum yang sering mereka pamerkan di media sosial, tersembunyi bara kecil yang perlahan berubah menjadi api besar. Latar kejadian ini berlangsung di Dusun Sekotong Tengah, Lombok Barat, tempat di mana keduanya tinggal bersama orang tua Rizka, Amak Sayun dan Nuraini. Rumah yang tampak sederhana di pinggir jalan itu menyimpan banyak cerita. Di sanalah pertengkaran, amarah, dan dendam pelan-pelan tumbuh tanpa kendali. Menurut keterangan beberapa tetangga, Esko dikenal sebagai sosok ramah dan tak banyak bicara. Namun akhir-akhir ini, mereka sering mendengar suara cekcok dari dalam rumah. "Sering dengar teriakannya Rizka," ujar salah satu warga. Katanya masalah uang, masalah keluarga, dan juga soal orang ketiga. Ya, isu perselingkuhan menjadi salah satu pemicu utama retaknya hubungan mereka. Dari hasil penyidikan, polisi menemukan sejumlah pesan di ponsel Rizka yang mengarah pada hubungan tidak wajar dengan salah satu rekan kerjanya di Polsek. Sementara itu, Esko yang mengetahui hal tersebut sempat menegur dan berencana melaporkan ke atasannya. Disinilah titik panas itu dimulai. Bribtu Rizka merasa terpojok. Ia takut karirnya hancur, takut kehilangan reputasi, dan lebih dari itu, ia tak ingin aib rumah tangganya tersebar di institusi kepolisian. Dalam keadaan tertekan, ia meminta nasihat kepada ibunya, Nuraini. Namun bukannya menenangkan, sang ibu justru menanamkan pikiran yang keliru. "Kalau dia benar-benar cinta, dia nggak akan ancam kamu begitu, Nak. Jangan biarkan dia permalukan keluarga ini," kata Nuraini dalam pengakuan salah satu saksi. Perlahan, kebencian mulai tumbuh di hati Rizka. Ia menganggap Esko bukan lagi pasangan, melainkan ancaman bagi kehidupannya. Sementara di sisi lain, Amak Sayun sebagai kepala keluarga merasa malu karena nama keluarganya ikut terseret dalam masalah pribadi anaknya. Ia dikenal keras dan temperamental. Beberapa tetangga bahkan mengaku pernah melihatnya membentak Esko di depan rumah. "Kamu laki-laki macam apa? Bikin anak saya nangis terus," teriaknya waktu itu. Kondisi rumah tangga itu pun kian memburuk.
Esko mulai jarang pulang. Ia memilih menginap di kantor atau di rumah dinas sementara. Namun setiap kali pulang, selalu ada pertengkaran baru. Adik Rizka, Dani Rifkan, yang tinggal serumah, juga ikut terseret dalam konflik tersebut. Dani yang masih muda kerap membela kakaknya tanpa memahami akar masalah sebenarnya. Ia bahkan pernah memukul dinding saat Esko mencoba menjelaskan posisi dirinya. Kalau abang gak senang sama kakak, mending pisah aja. Situasi semakin rumit ketika Esko sempat mengancam akan membawa bukti perselingkuhan Rizka ke atasannya. Dari sinilah rencana kelam itu mulai disusun. Menurut penyidik AKP Lalu Eka, Rizka tidak langsung merencanakan pembunuhan, namun ia membiarkan situasi berjalan ke arah itu dengan melibatkan keluarganya. Ia sering menangis di depan ibunya, mengadu bahwa Esko kasar, meski belum ada bukti kuat tentang hal itu. Nuraini dan Amak Sayun yang termakan emosi akhirnya ikut terbakar amarah. Mereka merasa harus melindungi anaknya, meski dengan cara yang salah, ujar AKP Lalu Eka. Dari sinilah muncul ide untuk mengajarkan pelajaran pada Esko. Tapi apa yang dimaksud pelajaran itu, tak pernah mereka duga akan berakhir menjadi kematian tragis. Malam sebelum kejadian, Esko pulang ke rumah sekitar pukul 9. Ia sempat berdebat hebat dengan Rizka di ruang tamu. Tetangga mendengar suara benda jatuh, lalu hening panjang. Sekitar pukul 11, lampu rumah sudah padam. Namun dari hasil penyelidikan, beberapa jam kemudian, suara langkah kaki dan bisikan terdengar dari halaman belakang. Itulah saat di mana rencana rekayasa bunuh diri mulai dijalankan. Dari pengakuan Pak Ozi, teman dekat Esko yang dipanggil malam itu, Rizka tampak gugup dan panik. Esko sudah tidak sadarkan diri setelah pertengkaran hebat. Dia minta saya bantu, katanya mau terlihat seperti bunuh diri biar nggak dikira ribut, ucap Pak Ozi. Namun penyidik menemukan bukti bahwa tali dan kursi yang digunakan sudah disiapkan sebelumnya. Artinya, ada indikasi rencana jauh sebelum kejadian berlangsung. Ketika pagi tiba, Nuraini pura-pura panik, berteriak memanggil tetangga, "Anak mantu saya gantung diri." Warga berlarian datang, termasuk beberapa rekan polisi dari Polsek. Saat itu, belum ada yang curiga. Tubuh Esko tampak tergantung di belakang rumah, dan Rizka menangis histeris. Semua terlihat alami, hingga tim forensik datang beberapa jam kemudian dan menemukan ketidaksesuaian posisi tubuh serta bekas luka non-gantung. Dari sinilah kebohongan mulai runtuh. Polisi perlahan menyatukan potongan puzzle, pertengkaran, ancaman laporan, campur tangan keluarga, hingga kehadiran Pak Ozi yang menjadi saksi kunci. Motif yang awalnya samar kini menjadi jelas, Rizka takut kehilangan karir, keluarga, dan citra dirinya sebagai polisi. Dalam ketakutan itulah ia memilih jalan yang salah, dibantu oleh mereka yang seharusnya menuntunnya kembali ke kebenaran. Kini, penyidik tengah mendalami sejauh mana keterlibatan setiap anggota keluarga dalam rencana tersebut. AKP Lalu Eka menegaskan, ini bukan hanya tentang kemarahan sesaat, tapi ada pola kebohongan yang disusun dengan hati-hati. Rumah yang dulu menjadi tempat cinta dua insan berseragam kini telah berubah menjadi tempat terkutuk. Setiap sudutnya menyimpan bayang-bayang tragedi dan penyesalan. Dan disinilah, pertanyaan terakhir mulai muncul, siapa sebenarnya yang pertama kali mencetuskan ide untuk mengubah kematian Esko menjadi bunuh diri? Matahari belum sepenuhnya terbit di Mataram ketika tim penyidik Polres Lombok Barat kembali menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah dinas yang dulu ditinggali Brigadir Esko Fascarelli dan Bribtu Rizka Sintiani di Desa Sekotong Tengah. Rumah itu kini sepi, tapi hawa dinginnya masih menyimpan sesuatu, jejak kebohongan yang nyaris sempurna. Di tengah ruangan yang dulu menjadi saksi pertengkaran suami istri, AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata berdiri sambil memandangi satu benda kecil di tangannya, ponsel milik Rizka. Benda itulah yang kemudian menjadi kunci terkuat dalam membongkar skenario kematian Brigadir Esko. Ponsel itu ditemukan di bawah tumpukan baju di kamar belakang, disembunyikan oleh adiknya, Dani Rifkan, setelah kejadian. Awalnya, mereka mengira polisi tidak akan mencarinya. Namun setelah melakukan pemeriksaan digital forensik, tim penyidik menemukan puluhan pesan, rekaman suara, dan catatan yang menunjukkan bahwa kematian Esko bukan kecelakaan spontan, melainkan bagian dari rencana terencana. Salah satu pesan yang membuat penyidik terdiam berasal dari grup keluarga antara Rizka, orang tuanya, dan adiknya. Pesan itu dikirim 2 hari sebelum Esko tewas. "Rizka, saya sudah nggak kuat, Pak, Mak. Kalau dia bongkar semua ke kantor, habis sudah saya. Amak Sayun, kalau dia berani begitu, nanti kita pikirkan caranya. Jangan gegabah dulu. Nuraini, kamu tenang aja, Nak."
Jangan sampai karir kamu hancur gara-gara dia. Pesan itu menegaskan adanya diskusi keluarga sebelum tragedi itu terjadi. Namun yang paling mengguncang adalah pesan suara berdurasi 2 menit yang dikirim Rizka kepada seseorang yang kemudian diketahui sebagai teman sesama polisi di Mataram, tempat ia dulu bertugas. Dalam pesan itu, suara Rizka terdengar lirih tapi dingin. Aku capek hidup begini. Setiap hari dia ancam, dia kontrol semua gerakanku. Kalau aku jatuh, aku nggak mau sendirian. Kalimat terakhir itu membuat bulu kuduk penyidik berdiri. Bagi mereka, itu bukan sekadar luapan emosi, melainkan indikasi niat jahat yang sudah tumbuh lama. Selain pesan pribadi, ada juga catatan digital di aplikasi notes yang berisi skenario detail tentang bagaimana kejadian bisa terlihat alami. Dalam catatan itu tertulis, kalau sampai dia mati, jangan biarkan ada darah. Gantung di belakang, biar dikira bunuh diri. Tali jangan terlalu tinggi, biar masuk akal. Penyidik meyakini catatan itu ditulis oleh Rizka sendiri berdasarkan gaya bahasanya yang identik dengan pesan-pesan sebelumnya. Ketika bukti ini diperlihatkan di hadapan Rizka dalam pemeriksaan, ia hanya diam, lalu menangis. Tapi tangis itu tak bisa lagi menutupi fakta bahwa dirinya lah otak di balik rekayasa terbesar dalam sejarah Polres Lombok Barat. Di sisi lain, kesaksian Pak Ozi memperkuat temuan digital tersebut. Ia mengatakan bahwa malam itu, Rizka sudah menyiapkan tali dan kursi sejak sore. Saya lihat dia bawa tali, katanya mau perbaiki jemuran. Saya nggak curiga, ucap Pak Ozi di hadapan penyidik. Namun ketika ia kembali dipanggil malam hari, tali itu sudah berada di tangan Rizka dengan wajah pucat dan mata merah. Dari analisis waktu, pesan terakhir yang dikirim Rizka di ponselnya tercatat pukul 22.41 WITA, hanya sekitar 1 jam sebelum waktu kematian Esko diperkirakan terjadi. Pesan itu dikirim ke ibunya, berbunyi, "Sudah beres. Tapi saya takut, Ma." Kalimat itu menjadi potongan akhir dari mosaik misteri yang selama ini dicari penyidik. Artinya, Nuraini dan Amak Sayun sudah mengetahui peristiwa itu bahkan sebelum Esko ditemukan tewas. Ketika barang bukti itu diperlihatkan dalam gelar perkara, suasana ruangan mendadak hening. AKP lalu Eka berdiri sambil menatap layar yang menampilkan transkrip pesan. Suaranya berat namun tegas saat berbicara ke awak media. Bukti digital ini menegaskan adanya keterlibatan semua tersangka dalam rekayasa kematian Brigadir Esko. Tidak ada lagi ruang untuk mengelak. Ini bukan tragedi spontan, tapi tindakan yang direncanakan dan dijalankan bersama. Publik pun geger. Berita tentang pesan terakhir Bribtu Rizka menyebar luas di media sosial. Banyak yang tak percaya, seorang anggota polisi bisa begitu jauh melangkah hanya karena ketakutan dan gengsi. Namun bagi penyidik, inilah kenyataan pahit di balik seragam dan jabatan, bahwa manusia, sekuat apapun tampaknya, bisa rapuh ketika terjebak dalam rasa malu dan dendam. Setelah bukti digital dikonfirmasi, penyidik melakukan konfrontasi antara Rizka, orang tuanya, dan adiknya. Pertemuan itu berlangsung menegangkan. Rizka menangis keras, memohon agar orang tuanya tidak ikut disalahkan. Tapi Nuraini justru memeluknya dan berkata lirih, "Ini sudah jalan kita, Nak. Ibu cuma mau kamu selamat." Namun kalimat itu hanya memperkuat fakta bahwa mereka mengetahui dan menyetujui perbuatan tersebut. Kini, keempat tersangka, Bribtu Rizka Sintiani, Nuraini, Amak Sayun, dan Dani Rifkan, telah ditahan di Polres Lombok Barat. Sementara Pak Ozi, meski juga dijerat hukum karena turut membantu rekayasa, mendapat perlakuan khusus karena bersikap kooperatif dan memberikan keterangan penting bagi pengungkapan kasus. Rumah tempat tragedi itu terjadi kini dipasang garis polisi permanen. Di pagar depan, masih tertempel kertas bertuliskan, "Dalam penyidikan." Tak ada lagi aktivitas. Hanya angin yang berhembus membawa sisa kenangan pahit tentang pasangan berseragam yang dulu dikagumi. Namun di balik semua bukti dan pengakuan, ada satu hal yang masih menjadi misteri bagi penyidik. Apakah Rizka benar-benar berniat membunuh sejak awal, ataukah kematian itu akibat bentrok yang tak terkendali? Pertanyaan itu akan terus diselidiki, karena dalam setiap tragedi, selalu ada celah antara niat dan akibat.